Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik, Prof. Azhar, kita akan melanjutkan perbincangan. Prof, ini kan tanggapan Anda tentang politisasi agama. Harusnya ini hubungan antara agama dengan sebuah orang ataupun sebuah negara itu seperti apa sih, Prof? Saya kira yang paling ideal itu hubungan antara agama dengan negara itu ya model Indonesia itu. Model Indonesia ini ya? Iya, di seluruh dunia saya kira, saya yakin sekali itu. Ya. Model hubungan yang disebut dengan mutual accommodation. Jadi ada akomodasi timbal balik. Ya. Negara Indonesia itu bukan negara agama. Banyak negara di dunia ini berdasarkan agama. Ya. Agama Islam atau Kristen, Katolik dan macam-macam. Nah, Indonesia bukan berdasarkan agama, walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim. penganut Islam. Ya. Tapi pada saat yang sama, dasar negara juga mengakomodasi, menghormati agama. Dalam Pancasila itu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian negara Indonesia itu terjadi mutual accommodation, akomodasi timbal balik antara agama dengan negara. Saya kira itulah bentuk yang relatif ideal lah, kalau nggak paling ideal ya, karena banyak negara kita lihat kan ada yang prinsipnya itu sekularisme, ya, memisahkan agama dengan politik, ya, walaupun kemudian agama juga dimanipulasi, seperti di Amerika misalnya, ya kan, sekularisme, tapi kemudian Donald Trump memanipulasi agama untuk kepentingan politiknya, gitu. Atau negara agama berdasarkan agama, misalnya di Timur Tengah, di Asia Selatan, negara-negara Muslim berdasarkan agama, ya kan, Islam dalam hal ini. Nah, tapi kemudian agama itu hanya digunakan sebagai alat, gitu. Ya, jadi sementara dasar negaranya sendiri ya tidak cocok, tidak akrab, tidak friendly dengan agama, tidak bersahabat sama agama. Jadi maka menurut Prof yang paling ideal itu seperti Indonesia, seperti begitu ya? Indonesia, karena apa? Pancasila itu religiously friendly, basis of the Indonesian state. Jadi dasar negara yang bersahabat sama agama. Dalam pertemuan-pertemuan di luar negeri ya, ketika orang bicara mengenai konflik di mana-mana, ya kan, di dunia Islam ataupun di negara-negara lain di Eropa dan sebagainya, maka ketika dikasih penjelasan mengenai Pancasila, maka mereka selalu bilang, you have been blessed by God, dia bilang, telah dikasih rahmat oleh Tuhan dengan Pancasila, karena dengan Pancasila itu maka kemudian perbedaan-perbedaan agama, suku dan lain sebagainya tidak menjadi sumber konflik. Baik. Jadi sebenarnya Indonesia di mata negara-negara luar ini seperti apa sih, Prof? Oh, mereka sebetulnya sangat mengagumi Indonesia. Pertama, kalau dilihat dari sudut negara, dua hal yang paling mereka kagumi. Banyaklah. Yang pertama itu Pancasila. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam kesatuan. Indonesia ini kan sangat plural, sangat majemuk. Tadi sudah kita sebut sukunya aja, kalau kata Pak Presiden Jokowi 714, misalnya beragam sekali. Jadi sebuah masyarakat yang multikultural, yang beragam, bineka, majemuk. Tapi ini kemudian diakui oleh negara. Menjadi dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu, ya kan? Nah, itu yang saya sebut dengan politics of recognition, politik pengakuan, gitu. Baik. Dan Profesor, ini kan tapi dibalik masyarakat ataupun negara-negara luar yang banyak sekali look up ke kita, bangga terhadap kita, tapi di Indonesia sendiri ini paham-paham seperti radikal dan juga khilafah ini nampaknya cukup subur. Pandangan Anda sendiri bagaimana ini, Prof? Ya, memang ada saja di kalangan umat Islam itu yang berpikir misalnya untuk mendirikan daulah Islamiyah, Islamic State, negara Islam misalnya, atau mendirikan khilafah gitu ya, kekhalifahan. Selalu ada yang begitu karena pandangannya bahwa agama dan negara itu harus menyatu. Jadi untuk menyatu itu harus dibikin daulah Islamiyah ataupun khilafah itu. Khilafah itu adalah sistem politik, lembaga politik yang tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia ini, harus bersatu di bawah satu sistem tunggal. Nah, saya kira mungkin ada salah baca di situ ya, yang kemudian menjadi ideologi salah baca. Misalnya, sesungguhnya tidak ada konsep politik Islam yang baku di dalam Al-Quran. Tidak ada. Mau khilafah juga nggak disebutkan. Ada ayat Al-Quran bicara soal khalifah, itu menyangkut
penciptaan manusia, bukan menyangkut sistem politik, lembaga politik gitu. Jadi itulah yang saya kira ada salah baca di situ, menganggap bahwa daulah Islamiyah atau khilafah itulah bentuk sistem politik yang ideal. Dan kalau kita tanya misalnya, berikan contoh di mana sistem khilafah yang sudah berhasil, tidak ada. Kalau HTI misalnya, rujukannya itu adalah pada apa yang mereka sebut sebagai khilafah Utsmaniyah. Padahal di dalam sejarah Utsmani itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai khilafah atau khalifah. Dia menyebut sebagai mamlakah atau sultaniyah. Ya. Atau rujukannya, saya bilang kepada mereka, kalau mau bicara soal khilafah, rujukannya ke Khulafaur Rasyidun. Tapi di antara 4 Khulafaur Rasyidun itu hanya 2 yang bisa dijadikan rujukan, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Itu saja. Yang lainnya kacau. Jadi bisa dikatakan ini seperti Prof. Azra katakan sebelumnya, salah tafsir mungkin ini Prof ya? Iya, salah tafsir dan kemudian tidak melihat realitas gitu. Tidak melihat realitas, dan oleh karena itu saya juga sering bilang konsep khilafah atau daulah Islamiyah itu sungguhnya konsep yang utopian. Nah, saya bilang kepada para pendukung khilafah itu, kalau Anda punya lebih baik daripada membuang-buang waktu memikirkan dan mau menegakkan sistem politik khilafah yang utopian, kalau Anda punya energi, punya uang, punya dana, lebih baik memberdayakan umat. Misalnya mencoba membantu mereka keluar dari kemiskinan, memberikan mereka pendidikan yang baik. Nah, itu lebih bermanfaat daripada misalnya bikin gaduh dengan ide yang aneh-aneh seperti khilafah itu. Ya, itu mengenai khilafah, Prof. Ini kalau mengenai radikalisme sendiri, pandangan Prof bagaimana? Sama lah dengan itu. Jadi ada kalangan muslim ini yang sering saya sebut mentalnya itu psikologinya psikologi pecundang, psychology of the losers. Jadi belum apa-apa udah merasa kalah kalau melihat orang Islam dari luar Indonesia. Apakah dari Arab, dari Pakistan, atau dari mana saja yang mungkin turbannya tinggi, jubahnya atau gamisnya tebal, bagus gitu ya. Merasa rendah diri, kita ini belum Islam benar. Makanya kemudian segala sesuatu yang dari luar itu dengan mudah diterima. Termasuk paham yang radikal. Ya. Nah, gejala radikalisme di tanah air kita ini kan terutama dalam 10 tahun terakhir masa Pak Harto, Orde Baru. Dan kemudian lebih menguat lagi dalam masa reformasi ketika terjadi kebebasan politik, kebebasan demokrasi dan lain sebagainya. Dan kemudian atas nama demokrasi mereka menyebarkan paham-paham ekstrim dan radikal yang sebetulnya itu diimpor dari Timur Tengah, ya kan? Apakah dari katakanlah dari Mesir, dari Pakistan, dari kalau sekarang ini dari Al-Qaeda, dari Taliban, dari ISIS. Yang akhirnya disalahartikan oleh masyarakat begitu Prof ya. Kalau kita lihat misalnya pribumi Muslim Indonesia, yang Islam yang berkembang, Islam wasatiyah itu, susah kita untuk mencari misalnya ada gerakan kekerasan radikal yang tumbuh dari bumi Indonesia sendiri. Semuanya hasil impor. Hasil impor gitu Prof. Dari Afghanistan. Ingat veteran Afghanistan yang kemudian melakukan kekerasan di Bali 2 kali bom misalnya. Atau kemudian mereka yang mendukung Al-Qaeda. Setelah itu ISIS, sehingga kemudian ada yang pergi ke ISIS. Ya, jumlahnya mungkin dulu pernah disebut 500, tapi sekarang katanya sih mungkin lebih dari 1000. Lalu sebenarnya cara menangkal paham-paham yang bisa dikatakan radikal ataupun khilafah ini seperti apa sih Prof? Tapi tahan dulu Prof, karena kami harus jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.